Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mujiswanto di Klakson Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang mencari KPK dan FPB dengan faktorisasi prima, ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke KPK dan FPB, kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima, ya. Saya akan jelaskan apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah, kita coba zoom dulu. Kita coba zoom. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu adalah bilangan prima. Contohnya, kita coba di sini ya. Nah, bilangan prima itu contohnya misalkan 2. Nah, 2, kemudian 3, terus 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam bilangan prima, ya. Ini semua adalah bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi sudah disebutkan adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, untuk bilangan 2 itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Begitu juga dengan angka 3, itu hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau 3 berarti 3, gitu ya. Begitu juga dengan 5, 7, 11, 13, 21, dan seterusnya. Ini adalah bilangan-bilangan prima. Nah, jika sudah paham apa itu bilangan prima, sekarang kita akan coba untuk memfaktorkan bilangan-bilangan tersebut ke dalam bentuk faktorisasi prima. Sebagai contoh, saya ambil di sini misalkan faktorisasi prima dari 12, ya. Kita coba faktorisasi prima dari misalkan 12, gitu ya. Nah, untuk mencari faktorisasi prima dari 12, ya, caranya yang pertama adalah kita bagi bilangan itu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, ya. Ketika 2 kemudian sudah tidak bisa dibagi 2, kita lanjut ke 3. Setelah 3 baru ke 5. Seperti itu seterusnya. Jangan sampai dia belum dibagi 2, tahu-tahu sudah langsung dibagi 5. Tidak berurutan seperti itu, ya. Nanti tetap bisa, hanya saja saya rasa di sini kurang rapi, ya. Kurang rapi dan loncat-loncat, gitu ya. Nah, kita coba dulu faktorisasi bilangan prima, ya. Di sini kita bagi 2 antara bilangan genap dan bilangan ganjil, ya. Bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan genap otomatis dia bisa dibagi dengan bilangan prima 2, gitu ya. Kalau bilangan ganjil otomatis dia tidak bisa dibagi 2. Kita langsung ke 3, gitu ya. 3 nggak bisa baru ke 5. 5 nggak bisa baru ke 7. Begitu seterusnya. Nah, kita akan cari faktorisasi prima dari 12. 12. Nah, karena ini bilangan genap, kita akan coba bagi 2, ya. Kita bagi 2. 12 bagi 2 itu 6, ya. Kemudian 6. 6 ini masih bilangan genap, berarti secara otomatis bisa dibagi 2, ya. Kita bagi 2, kemudian di sini 3. Nah, kalau di paling ujung sudah ketemu bilangan prima, ya, karena 3 ini bilangan prima, maka kita cukup sampai langkah di sini, ya. Sampai langkah di sini. Sehingga kita memperoleh hasil untuk
faktorisasi dari 12 ya. Faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2. Kita hitung angka 2-nya ada 1, 2 ya. Karena angka 2-nya ada 2, berarti di sini 2 pangkat 2 ya. Terus dikalikan di sini ada angka 3. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 12 gitu ya. Kita coba dengan angka yang lain. Contohnya misalkan kalau angkanya terlalu besar ya, bagaimana cara membaginya? Kita coba misalkan di sini 256. Kita coba ya. 256. Nah, untuk mengetahui bilangan 256 itu genap atau ganjil, kita lihat angka belakangnya ya. Angka belakangnya yaitu angka 6. Angka 6 ini itu adalah angka genap, maka 256 itu adalah bilangan genap ya. Sehingga 256 ini akan kita bagi dengan bilangan prima 2 ini ya. Nah, kita bagi 2. Langkahnya sama, kita coba satu persatu. Dari paling depan 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian 5 dibagi 2 dapatnya 2, sisanya kita selipkan ke tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah sini, sehingga ini membentuk bilangan 16 ya. 16 kita bagi 2 dapatnya 8. Nah, 8. 128 masih bilangan genap juga, sehingga bisa kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, kita langsung ambil 2 angka 12 ini. 12 bagi 2 itu 6. Kemudian 8 dibagi 2 dapatnya 4 ya. 64 masih bilangan genap. Kita bagi 2 lagi. Nah, bagi 2 sama seperti tadi langkahnya. 6 kita bagi 2 dapatnya 3. 4 kita bagi 2 dapatnya 2. Gitu ya. Kita bagi 2 lagi ya. Kita bagi 2 karena ini bilangan genap juga. 3 dibagi 2 dapatnya 1, sisa 1. Nah, sisanya kita selipkan di tengah sini, sehingga membentuk angka 12. 12 kita bagi 2 itu 6 ya. 16 di sini bilangan genap, kita bagi 2 lagi. 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ujung di sini ini sudah kita temukan bilangan prima ya. 2 itu bilangan prima, sehingga cukup sampai langkah tahap sampai di sini. Sehingga kita bisa menghitungnya. Faktorisasi prima dari 256 itu adalah 2 pangkat. Kita lihat 2-nya ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8, sehingga faktorisasi prima dari 256 itu adalah 8. Nah, sudah paham sekarang jika bilangannya itu besar bagaimana cara membaginya ya. Caranya seperti itu lebih mudah ya. Kita ambil contoh satu lagi. Satu lagi yang misalkan 100 berapa nih? 156 misalkan ya. Atau yang lainnya 172. Kita coba ya. Kita cari faktorisasi prima dari 172. Nah, ini bilangan genap, sehingga bisa kita bagi 2. Hasilnya berapa? Kita coba. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita ambil 2 angka. 17 ini. 17 dibagi 2 dapatnya 8, sisa 1. Sisanya kita selipkan di tengah. Tuh ya. Terus 12 dibagi 2, 12 bagi 2 itu 6. Nah, masih genap juga, kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 dapatnya 4. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Nah, seperti itu. Bilangan 43 ini adalah bilangan prima ya. Nanti kalau
masih bingung, kalian bisa lihat tabel dari bilangan prima ya, dari antara 1 sampai 100 nanti bilangan prima berapa saja gitu ya, sehingga kalian bisa mengetahui apakah 43 ini bilangan prima atau bukan gitu ya. Nah, karena sudah ketemu di sini 43 adalah bilangan prima, kita tahapannya sampai di sini. Sehingga faktorisasi prima dari 172 itu adalah 2. Nah, 2-nya kita hitung ada berapa? 1, 2. Ada 2 sehingga 2 pangkat 2 dikalikan 43. Ini ya. Ini adalah faktorisasi prima. Nah, kalau sudah paham cara mencari faktorisasi prima suatu bilangan, kita bisa lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mencari KPK dan FPB ya. Karena mencari KPK dan FPB ini bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu menggunakan faktorisasi prima gitu ya. Kita lanjutkan. Coba saya akan cari contoh soal yang mencari KPK dan FPB. Kita coba. Oke, saya coba taruh di sini. Nah, kita tambahkan sini gitu ya. Nah, di sini tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut: 60, 90, 120, 180. Kalau ini nanti kalian bisa mencarinya sendiri gitu ya. Kita fokus ke KPK dan FPB karena tadi Pak Muji sudah menjelaskan apa itu faktorisasi prima ya, dan tahapan-tahapan untuk mencari faktorisasi prima. Kita cari soal yang lain, cara mencari KPK dan FPB. Nah, itu kita coba. Oke, saya taruh di sini. Kemudian saya coba untuk perkecil. Ya, saya coba untuk perkecil di sini. Diperkecil. Oh, ini susah di sini. Move. Kita coba kita gerakan. Oke, seperti ini aja ya, karena susah. Nah, seperti ini aja. Kita coba untuk mencari KPK dari satu contoh saja, yaitu 45 dan 54 itu ya. Nah, mencari KPK dan FPB dari 45 dan 54. Saya tambahkan ke halaman baru. Ya, tadi kita sudah punya soal, yaitu mencari KPK dan FPB dari berapa tadi? 45 dan 54 ya. 45 dan 54. Nah, ya. Berapa KPK dan FPB dari 45 dan 54? Untuk mengetahui KPK dan FPB-nya, kita coba faktorisasi prima dari bilangan ini ya. Kita coba faktorkan dulu. Yang pertama 45. Nah, 45 ini adalah bilangan ganjil ya. Sudah kita sepakati kalau bilangan ganjil berarti tidak bisa dibagi 2. Kita tulis ulang untuk bilangan-bilangan prima tadi, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, salah. Nah, 17 dan seterusnya gitu ya. Kita coba bagi 2, otomatis nggak bisa, kita bagi 3 ya. Kita coba pembaginya di sini secara berurutan gitu ya. Jangan lompat-lompat biar nanti hasilnya lebih rapi. Ya. 3. Nah, 45 kita bagi 3. 4 dibagi 3 dapatnya 1, sisa 1. Sisanya kita taruh di tengahnya ya. Otomatis di sini
jadi angka 15. 15 dibagi 3 dapatnya 5. Gitu ya. 5. Nah, kemudian kita bagi lagi 3 ya. 15 dibagi 3 itu dapatnya 5. Sehingga kita peroleh untuk faktorisasi prima dari 45 itu adalah 3 pangkat 2. Oh, kita ini coba kita hapus dulu. Kita kasih jeda. Untuk yang 54 itu nanti karena ada angka 2 ya. Kita coba hapus. Nggak bisa ya. Kita hapus. Kita coba hapus. Nah, kita hapus. Kemudian kita tulis sini, agak geser ke sini ya, biar rapi nanti hasilnya. 3-nya di sini ada 2, 1, 2, sehingga 3 pangkat 2 dikalikan 5 gitu ya. Nah, ini 5 ini. Kemudian selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 54. Nah, kita bagi, di sini adalah bilangan genap ya, angka 4 ini bilangan genap sehingga bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2, 5 dibagi 2 dapatnya 2, sisa 1. Jadi angka 14 ya. 14 kita bagi 2 dapatnya 7, 27 ya. 27 ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil secara otomatis tidak bisa dibagi 2. Kita coba bagi 3 ya. Bagi 3 dapatnya 27 bagi 3 itu 9. 9 dibagi 3 dapatnya 3. Nah, angka terakhir adalah angka bilangan prima. Sehingga kita tahapannya cukup sampai sini. Kita sudah memperoleh faktorisasi prima dari 54 ya. Kita tuliskan 54 itu faktorisasi primanya adalah 2. Karena 2-nya ada 1 berarti tanpa pangkat. Kita kalikan 3-nya ada 1, 2, 3 sehingga 3 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita cari KPK dulu ya. Kita cari KPK. Mau cari KPK dulu atau FPB dulu itu nggak masalah ya. Yang penting kita tahu aturan cara mencari KPK seperti apa, cara mencari FPB seperti apa gitu ya. Nah, kita cari KPK dulu. Di sini kita sepakati ya, kita cari KPK terlebih dahulu. Nah, aturan untuk mencari KPK itu adalah kita tuliskan angka yang sama ya, yang sama. Nah, yang sama ini kita ambil yang pangkatnya paling besar ya, yang pangkatnya paling besar. Gimana kalau misalkan pangkatnya sama ya? Kalau sampai terjadi pangkatnya sama, kita ambil salah satu aja gitu ya. Tapi kalau pangkatnya berbeda, kita ambil yang pangkatnya paling besar gitu ya. Kita tulis berarti di sini pangkatnya yang paling besar adalah 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang beda yang nggak ada temennya ini ya? Kalau untuk yang KPK yang nggak ada teman seperti ini, tetap kita ajak gitu ya. Kita ajak, kita pakai. Berarti angka 2 kita pakai, kemudian kita kalikan 3 pangkat 3 tadi, kemudian angka 5 juga kita pakai ya. Jadi kalau KPK itu bilangan yang tidak ada temennya itu tetap dipakai gitu ya. Sehingga kita akan hitung. Nah, hati-hati nanti kalau misalkan 3 pangkat 3 itu artinya bukan 3 kali 3, bukan seperti itu ya. Kalau 3 kali 3 nanti 9, salah ya. Jadi kita tuliskan di bawahnya yaitu 2 dikali 3 pangkat 3, artinya 3-nya ada 3 ya. 3 kali 3 3 pangkat 3 itu artinya 3-nya ada 3, bukan 3 kali 3 ya, salah ya. Tapi 3-nya ada 3, kita tuliskan 3 kali 3 kali 3. Nah, seperti ini, 3-nya ada 3, baru kali 5, seperti itu ya. Nah, kita akan hitung 2 kali 3 itu 6,
6 kali 3 itu 18 ya. 18 kali 3 ya. 18 kali 3 itu adalah 54 ya. 54 kali 5. Nanti kalau kalian kesulitan dalam menghitung perkalian, kalian bisa gunakan perkalian bersusun gitu ya. Nah, perkalian bersusun kemarin kalian sudah belajar mengenai perkalian bersusun, kita gunakan ya. 54 kali 5. Oke, kita coba hitung. 54 kali 5. 4 kali 5 itu adalah 20, tulis 0 nyimpan 2. 5 kali 5 25 tambah 2 itu 27 ya. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan KPK dari 45 dan 54 yaitu 270 seperti itu ya. Nah, ini KPK-nya. Paham ya? Jadi Pak Muji ingatkan lagi, untuk mencari KPK itu yang sama ambil pangkatnya yang paling besar ya. Kemudian yang beda kalian tetap tuliskan gitu ya. Berbeda dengan FPB ya, berbeda dengan FPB. Nah, kalau FPB itu yang beda tidak usah dituliskan lagi, nggak usah diajak gitu ya. Cukup yang ada temennya aja yang diajak ya. Nah, temennya juga kalau misalkan ada yang sama seperti ini, ambil yang paling kecil, bukan yang paling besar, kebalikan ya. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, ambil pangkatnya yang paling besar. Kebalikannya FPB besar di sini ya, faktor persekutuan terbesar, kita ambil pangkatnya yang paling kecil yaitu 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2. Yang beda gimana? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang beda tidak usah dihitung, tidak usah diajak ya, cukup yang ada temennya aja, tapi yang pangkatnya terkecil. Nah, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 itu jangan sampai kalian menghitungnya 3 kali 2, itu salah ya. 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2. 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. 3-nya ada 2. 3 kali 3. Hasilnya berapa 3 kali 3? 9. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita sudah paham sekarang bagaimana cara memfaktorisasi prima dari suatu bilangan. Kemudian kita gunakan faktorisasi tersebut untuk mencari KPK dan FPB. Sudah paham semuanya? Ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan ini ya, yang ada di buku paket. Kalau nggak ada buku paketnya, kalian bisa lihat soal ini, screenshot, kemudian kalian coba cari KPK dan FPB dari bilangan-bilangan berikut. Yang A tadi sudah, tinggal coba kalian kerjakan yang nomor 3 saja ya. Nomor 3 saja. Untuk yang B, C, D, E, F berarti ada 5 soal ya. Ada 5 soal, yaitu untuk yang B, C, D, E, F ya. Kalau kalian masih kesulitan menghafal berapa saja bilangan-bilangan prima tersebut, kalian bisa mencari tabel bilangan prima ya. Kalian di situ lihat. Nah, kalian pelajari untuk mengerjakan soal-soal ini ya. Dari B sampai F ini cari KPK dan FPB-nya. Oke, begitu saja materi dari Pak Muji. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.